Sobat Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bersama dengan saya Dosma di sini dan kali ini juga ditemani oleh rekan saya. Halo Sobat Bincang Energi, saya Nadia dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 17 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Iya, bener banget Kak Nadia. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Yuk, simak informasi yang bakal kita bahas. Nah, kita masuk ke berita pertama yang datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dikutip dari website CNN Indonesia, pemerintah bersama Institut Teknologi Bandung tengah melakukan uji coba pembuatan bensin menggunakan minyak kelapa sawit, yaitu bensa atau bensin sawit yang dikenal memiliki kualitas tinggi. Rencananya, produksi dari bensa akan dilakukan di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Pelalawan Riau. Selain itu, produk bensa terbukti dapat menghasilkan energi berkualitas tinggi dan tentunya lebih ramah lingkungan. Terobosan ini dipercaya akan menarik minat masyarakat lokal maupun dunia, di mana kesadaran akan energi yang ramah lingkungan terus meningkat. Benar sekali Kak Nadia. Selain itu, bensa merupakan salah satu jenis bahan bakar yang terbuat dari produk nabati. Bensin sawit ini dihasilkan dari proses konversi minyak sawit industrial menjadi bensin sawit melalui proses perengkahan yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung. Inovasi ini perlu terus didorong pengembangannya oleh pemerintah untuk mencapai kemandirian energi dengan mengurangi impor, baik bahan bakar minyak maupun LPG. Inovasi ini meski masih berupa proyek percontohan, tapi memiliki peran yang sangat penting, karena dari inovasi ini akan didapat parameter penting untuk menuju skala lebih besar dan mengurangi impor BBM, sehingga Indonesia dapat membangun kemandirian energi yang lebih kuat. Berita kedua yaitu mengenai wacana hilirisasi batubara menjadi produk DME untuk menggantikan impor LPG di Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG terus meningkat seiring waktu, sehingga diperlukan alternatif bahan bakar lain sesegera mungkin untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Proyek hilirisasi batubara menjadi produk dimethyl ether atau DME dapat dijadikan sebagai solusi menggantikan ketergantungan impor LPG di dalam negeri. Presiden menyampaikan sejak 6 tahun lalu dirinya telah memerintahkan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME karena dapat dijadikan sebagai pengganti LPG. Benar sekali Nadia. Selain itu, impor LPG di Indonesia selama ini memakan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar 80 triliun rupiah. Di sisi lain, pemerintah masih memberikan subsidi untuk masyarakat sekitar 60-70 triliun rupiah per tahunnya. Proyek DME rencananya akan dioperasikan selama 20 tahun di Tanjung Enim. Diperkirakan dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun, sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Presiden pun meminta proyek DME ini diperluas di tempat lain untuk meningkatkan daya produksi dan memanfaatkan cadangan batu bara yang masih melimpah di Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan dukungan pada pemanfaatan teknologi pengurangan emisi, yaitu Carbon Capture and Storage atau Carbon Capture, Utilization and Storage pada sektor minyak dan gas bumi. Regulasi penyelenggaraan kegiatan CCS atau CCUS ini sangat bermanfaat dan dinantikan oleh para stakeholder karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai net zero emission tahun 2060 dan meningkatkan produksi migas.
Ditjen Migas telah membentuk tim penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan CCS atau CCUS dengan melibatkan para stakeholder. Benar sekali Nadia, keterlibatan stakeholder sejak awal penyusunan bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala. Selain itu, tim penyusun regulasi tersebut juga telah bekerja sama sejak pertengahan 2021 sampai dengan saat ini untuk menyusun draft Permen ESDM terkait penyelenggaraan CCS atau CCUS yang mencakup aspek teknis, ekonomi, serta aspek legal yang dibutuhkan dalam mengembangkan CCS atau CCUS di Indonesia. Kementerian ESDM juga telah mengusulkan agar regulasi CCS atau CCUS ini dapat diselesaikan tahun 2022 dan segera diimplementasikan. Wah, menarik sekali ya beritanya. Kita lanjutkan ke berita keempat yang tidak kalah menarik. Dikutip dari Kompas, yaitu PT Wijaya Karya membangun instalasi pohon energi yang merupakan suatu terobosan dalam bidang tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL di Pusat Kegiatan Olahraga Kedaton Wai Halim dan Elephant Park, Provinsi Lampung. Serah terima pohon energi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Sekretaris Perusahaan Wika, dan Direktur Pemasaran Wika Industri Energi. Pohon energi tersebut merupakan hasil inovasi Wika Group dan menjadi sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pengunjung kedua lokasi tersebut dan wujud nyata dukungan Wika terhadap upaya menjadikan PKO Kedaton Wai Halim dan Elephant Park sebagai landmark Kota Lampung. Benar sekali nih Nadia, keberadaan pohon energi tersebut juga akan memperlihatkan keunggulan pemanfaatan produk energi terbarukan dari sisi efisiensi, kepraktisan, ramah lingkungan, serta diharapkan dapat menjadi perintis dan pemicu implementasi program serupa di berbagai daerah, sehingga memberikan manfaat lebih luas. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung juga mengapresiasi Wika atas kehadiran pohon energi tersebut. Menurut beliau, pohon energi diyakini mampu meningkatkan value atau nilai ruang publik dan wisata di Lampung dengan suatu fasilitas yang dikemas menjadi estetik dan ramah lingkungan. Beliau juga berterima kasih kepada TJSL, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atas dukungannya terhadap Wika dalam melaksanakan program ini. Hal ini akan memberikan inspirasi untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Lampung dengan energi bersih dan terbarukan. Berita selanjutnya dikutip dari Republika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memiliki peran dalam upaya pengembangan energi terbarukan di Indonesia melalui kerjasama antara pendidikan tinggi vokasi dengan salah satu badan usaha milik negara di bidang pembangkitan listrik. Kemendikbudristek menggandeng kemitraan dalam upaya memperkuat sinergi pendidikan tinggi dengan industri, salah satunya ialah dalam upaya pengembangan energi terbarukan. Wah, menarik sekali nih Nadia. Selain itu, kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri pembangkit listrik sangat relevan dengan perkembangan energi terbarukan, mengingat besarnya target yang diharapkan dalam transisi penggunaan energi terbarukan. Maka kebutuhan akan tenaga yang berkualitas pun ikut meningkat, sehingga dengan adanya kerjasama antara pendidikan tinggi vokasi akan sangat mendukung dalam memecahkan solusi terkait pengembangan sumber daya manusia. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Benar banget nih, tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi
untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget. Dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Nadia dari Bincang Energi. Dan saya Dosma dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.